Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyutiru ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Para bapak, ibu jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kula panjenengan sedaya mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada hari ini, saat ini kula panjenengan sedaya termasuk hamba Allah pilihan, termasuk hamba Allah yang mendapat rahmatnya Allah, ridhonya Allah, sehingga kita bisa istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Ini semata-mata berkat rahmati Gusti Allah, ridhoni Gusti Allah, kula panjenengan sedaya bisa hadir di tempat di masjid yang penuh berkah ini. Tanpa adanya rahmati Gusti Allah, ridhoni Gusti Allah, Bapak Ibu, kita tidak bisa hadir di sini. Banyak saudara kita saat ini yang bangun jam 4 bangun, tapi karena tidak mendapat rahmati Gusti Allah, ridhoni Gusti Allah, akhirnya tidak datang ke masjid kita ini. Banyak saudara kita mendengar azan, as-sholatu khairum minan naum, mendengar tapi tidak bangun, langsung tidur lagi karena tidak mendapat rahmati Gusti Allah. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat nikmat Allah, rahmat Allah, kula panjenengan sedaya iso istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini tema kita ngaji yaitu keutamaan, kemuliaan pejuang subuh. Ini kami membuat tema yang sederhana, tapi tujuan kami kita memasuki tahun 2023, di tahun baru ini, mari kita semangat gerakan melaksanakan subuh berjamaah, lebih-lebih di Masjid Baitus Salam. Ibu jamaah rahimakumullah, siapa pejuang subuh itu? Nah, istilahnya pejuang subuh, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan istiqomah. Sholat istiqomah, kontinu ajek, ikulah yang dikatakan menjadi pejuang subuh. Tapi wong sing nglakoni sholat subuh seminggu pisan nanggone masjid, saulan nang masjid, itu belum pejuang subuh. Untuk itu setelah kita mendengar apa manfaatnya, kemuliaan, keutamaan kita menjadi pejuang subuh, insya Allah subuh kita akan semakin hari semakin meningkat. Jangan sampai Bapak Ibu kita melaksanakan sholat subuh berjamaah mungkin sampai 20 tahun, 30 tahun kita melaksanakan sholat subuh berjamaah,
Tapi amal ibadah kita dalam menghidupkan subuh yaitu itu saja. Berangkat sholat subuh langsung, lek gak krungu adzan sik qomat baru berangkat, terus qomat baru sampai masjid, mari salam lamcet lamcing, mari salam gak tahu donga gak tahu zikir. Itu hanya cuma untuk gugur kewajiban. Untuk itu mari pada pagi hari ini kita akan mengkaji apa karomah, kemuliaan, keutamaan menawi kula panjenengan sedaya istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mari yang pertama Bapak Ibu, setelah kita bangun dari tempat tidur, kita mengambil air wudhu, maka mari kita tata niat. Kita sebelum berangkat ke masjid ini kita harus dalam keadaan berwudu, bersuci. Tapi kadang-kadang orang berangkat ke masjid kadang-kadang hanya masuk kamar mandi, kadang-kadang lupa wudu juga ada. Engko ae wudu nang masjid. Nah, apa manfaat kita berwudu di masjid sama di rumah sebelum berangkat kita ke masjid? Kata Rasulullah Muhammad SAW, man kharaja min baiti mutahhirun ila sholati maktubatin fajarahu ka'ajrahu kal hajj. Barang siapa yang berangkat ke masjid, berangkat dari rumah menuju masjid dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahala melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau panjenengan sedaya mengikuti sholat jamaah, apakah itu jamaah sholat subuh, jamaah sholat asar, maghrib, isya, subuh, kita berangkat dari rumah dalam keadaan suci, diberi pahala oleh Allah seperti pahala melaksanakan ibadah haji atau umroh. Niki manfaati barokai menjadi pejuang sholat berjamaah, lebih-lebih sholat subuh. Setelah itu Bapak Ibu, yang kedua, jangan lupa setelah kita keluar dari rumah untuk berangkat ke masjid, ini kadang-kadang ini kita lupa doa. Itu doa keluar rumah. Pun apal Pak, dungone nanggone keluar dari rumah, kadang-kadang kita lupa. Syukur berangkat. Di saat kita keluar rumah, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk berdoa. Itu doanya, Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini doa keluar rumah. Baik kita keluar rumah ke masjid, kita keluar rumah untuk bekerja, pendek kata setiap kita keluar rumah, lebih-lebih berangkat ke masjid Baitusalam, jangan lupa kita berdoa. Nopo manfaate, keutamaan manakala kita berdoa, doa keluar rumah. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik, idza kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, bidoa bismillah tawakkaltu 'alallah, dengan doa bismillah, saya dengan menyebut nama Allah, saya pasrah tawakal kepada Allah, tidak ada daya kekuatan kecuali dari Allah, maka Allah akan memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang berdoa. Diparing Gusti Allah hidayah, petunjuk dalam hidupnya. Kemudian dijaga oleh malaikat Allah ketika kita berangkat ke masjid, berangkat ke tempat kerjaan kita, dijaga oleh Allah, dijaga oleh para malaikat. Insya Allah kita berangkat dari rumah ke tempat tujuan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dengan doa keluar rumah dicukupi oleh Allah segala kebutuhan kita, dan setan tidak berani menggoda kepada orang-orang yang berdoa keluar dari rumah. Niki Bapak Ibu, mari kita amalkan. Mungkin selama ini kita lupa, mari setiap kita keluar dari rumah
lebih-lebih kita berangkat ke masjid, ke kantor, kemana saja, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Lek mboten apal kedawan cukup bismillah. Lek pian Jawa semilah. Nah, insyaallah eling nanggone Gusti Allah. Ini kita mau berangkat ke masjid, Pak. Dalam rangka kita menjadi pejuang subuh. Sesampai di masjid, kita jangan lupa setiap kita masuk masjid kita juga berdoa. Kadang-kadang kita lupa langsung nyelonong. Ada adab aturan dari Rasulullah, masuk masjid kaki kanan dengan doa Allahumma tahli abwaaba rahmati, jaluk rahmati Gusti Allah. Nah, setelah itu kita masuk masjid. Rono gak tahu ngaji, wis puluhan tahun dadi wong Islam, mlebu masjid langsung lungguh bleng. Nah, niki disunahkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Sebelum kita duduk, kita diajarkan oleh Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasulullah sebelum kita duduk di masjid, yaitu kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah, setelah itu Bapak Ibu, pokoknya setiap kita masuk masjid, apakah sebelum adzan, setelah adzan, saat turun iqomah, kita tetap disunahkan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tapi wis iqomat Bapak Ibu gak oleh. Kadang-kadang ngugemi hadis saat turunge lungguh untuk masjid kudu sholat tahiyatul masjid, tiba wis adzan ejek sholat niku tidak boleh, ngaji ini lali niki. Nah, setelah itu dalam subuh ini jangan lupa ada 2 rakaat sholat yang luar biasa pahalanya, yaitu sholatul fajar, yaitu sholat sebelum pelaksanaan sholat subuh. Kata Rasulullah, rakaatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat dari sholat fajar itu lebih baik, lebih mulia daripada dunia seisinya, Pak. Kalau mau hadis niki heran, ayo sholat qobliyah subuh atau sholat fajar 2 rakaat iki luwih mulya, luwih apik tinimbang dunya saisine. Coba dunia seisinya apa saja? Masya Allah. Kalau kita bicara dunia seisinya, di Surabaya ada perumahan Citraland milik Ciputra, ada Suramadu Kenjeran, ada Tunjungan Plaza, macam-macam. Dunia seisinya itu dibandingkan dengan kita melaksanakan sholat qobliyah subuh atau sholat fajar 2 rakaat masih lebih mulia, lebih bagus. Terutama nanti apa? Pahalanya besok di akhirat. Dunia ini fana sementara. Tapi ibadah kula panjenengan sedaya melaksanakan sholat subuh 2 rakaat, sholat sunnah ini lebih mulia. Saking pentingnya Bapak Ibu, baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pernah subuh niku rodok kerinan, Nabi tetap melaksanakan sholat sunnah dulu sebelum melaksanakan sholat subuh berjamaah atau sendirian. Ada pertanyaan, Pak, ono wong sing ahli sholat sunnah qobliyah subuh, sholat fajar tiap hari, kebetulan kerinan bangun agak telat, masjid itu salam wis komat. Nah, kita yang sudah terbiasa melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh ini, menurut jumhur para alim ulama, kita diperbolehkan untuk mengkodok. Jadi setelah sholat subuh kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah kodok. Padahal di dalam sholat subuh, ba'da subuh itu adalah waktu yang dilarang untuk melaksanakan ibadah sholat. Tapi betapa pentingnya kemuliaan sholat sunnah qobliyah subuh.
Para alim ulama sepakat boleh mengqadha, tapi lek salat liyane tidak boleh. Ini Bapak Ibu, jangan sampai kita ketinggalan untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah qobliyah subuh. Coba kita bayangkan, sembahyang sunnah qobliyah subuh pahalai luar biasa, opo meneh sholat subuh berjamaah. Untuk itu Bapak Ibu, mari ada amalan-amalan dari baginda Rasulullah, ada zikir-zikir dari baginda Rasulullah sebelum kita melaksanakan ibadah sholat subuh. Nopo zikir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sebelum melaksanakan ibadah sholat subuh? Yaitu ada sebuah riwayat baginda Rasulullah Muhammad SAW didatangi salah seorang sahabat. Sahabat ini curhat, "Ya Rasul, saya ingin mempunyai amal ibadah ya Rasul agar hidup kami ini berubah. Kami sudah berusaha bekerja sampai saat ini kami masih belum kaya, kami masih banyak hutang, kami belum punya rumah ya Rasul." Pokoknya sahabat niki coro sangat sederhana, sangat di bawah miskinan. Curhat teman-teman Rasulullah. Apa jawab Rasul? Kalau kamu ingin kebutuhanmu dicukupi oleh Allah, ingin menjadi orang kaya, usahamu sukses, amalkan tasbihnya para malaikat. Yaitu setelah kamu masuk waktu sholat subuh, kamu melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh yang pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Kamu membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Apal Pak? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Kamu amalkan setiap kamu sebelum melaksanakan sholat subuh berjamaah. Akhirnya Bapak Ibu, zikir ini diamalkan salah seorang sahabat Nabi yang telah curhat kepada Rasulullah yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Akhirnya diamalkan, Allahu Akbar. Setelah mengamalkan zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, hidupnya berubah, usahanya sukses, menjadi orang kaya, sampai bingung dewe saking akeh dunyane hartanya, bingung ngurusi dunya. Akhirnya lapor kepada Rasulullah, "Ya Rasul, alhamdulillah ya Rasul, berkat doa zikir sebelum sholat subuh subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, kami sudah sukses ya Rasul, ibadah kami juga semakin semangat." Niki Bapak Ibu panjenengan kalau sudah masuk Masjid Baitus Salam lek kepingin ngamalno tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah ping 100, syaratnya apa? Kudu berangkate sholat jamaah lebih akas. Nek sampean berangkate ngenteni adzan, ngenteni qomat, tidak bisa. Nah, saya setelah membaca hadis ini Pak, alhamdulillah tarhim pun kalau berangkat assalatu wassalamu alaik, sadurunge adzan kalau sudah berangkat ke masjid. Kalau diamalkan ini kurang lebih 5 menit, kurang lebih 5 menit. Jadi zikir yang paling utama setelah kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh itu tadi, insya Allah kita diberi oleh rezeki yang barokah. Pokoknya dunya niki ndoleki kula panjenengan sedaya, kita tidak usah bingung, usaha kita akan diberi kesuksesan dening Gusti Allah, barokah sholawat malaikat, yaitu tasbih malaikat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Nah, ini menurut hadis Rasulullah, kalimatani khofifatani ala lisan habibatani ila rahman sakilatani fil mizan
subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan, tapi kalimat ini dicintai oleh Allah, akan memperberat timbangan di mizan nanti, memperberat amal ibadah nanti di akhirat, yaitu bacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini panjenengan ngamalaken iki selain barokah rezeki ini lu turah-turah, panjenengan kula disenengi Gusti Allah, dicintai Gusti Allah. Besok di akhirat, di saat di pengadilan, amal ibadah kita ditimbang beratnya sak gunung. Panjenengan lihat apa amalannya? Ternyata apa? Waktu sebelum sholat subuh ngamalno subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astagfirullah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Niki Bapak Ibu, rangkaian kita melaksanakan sholat jamaah subuh. Setelah zikir ono waktu ditambah sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi zikir Muhammad. Terus jangan lupa kita berdoa. Bainal adzan wal iqamah doa mustajabah. Di antara adzan dan iqamah adalah waktu doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita menangis curhat nang Gusti Allah, pun najaah. Panjenengan ada problem nopo, masalah nopo, panjenengan gak usah diceritakno nanggone padha menungsoe. Mari kita curhat nanggone Gusti Allah antara adzan dan iqamah. Iki manfaatnya kita menjadi pejuang sholat subuh. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini Masya Allah luar biasa keutamaannya. Wong sholat 2 rakaat sebelum subuh luar biasa pahalanya, apalagi sholat subuh berjamaah. Dalam hadis Nabi, man sholat subuhi fi jama'atin faka'ana ma sholalail kulluhu. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka akan diberi pahala oleh Allah seperti melaksanakan ibadah sholat malam semalam suntuk. Nah ini kibarokai manfaati kula panjenengan saya istiqomah sholat subuh berjamaah seperti kita melaksanakan qiyamul lail, sholat tahajud semalam suntuk. Ini manfaat kita sholat subuh. Dan kemuliaan kita melaksanakan jamaah subuh bersama-sama ini, kita akan disaksikan oleh para malaikat. Jadi waktu subuh ini ada pergantian malaikat, malaikat malam sampai malaikat siang. Ini bertemu di waktu sholat subuh. Panjenengan disaksikan para malaikat yang bertugas malam, yang bertugas siang hari, menyaksikan kita betul-betul telah melaksanakan ibadah sholat subuh. Ini Bapak Ibu manfaati kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Insya Allah dengan sholat subuh berjamaah mudah-mudahan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan-amalan dalam rangka kita memuliakan di waktu sholat subuh. Setelah sholat subuh Bapak Ibu, mari ini ada amalan dari Rasulullah, yaitu mari kita berzikir. Kalau bisa zikir kita mulai subuh sampai tulu isamsi, yaitu terbitnya matahari. Dalam hadis Nabi, man sholal ghodata fi jama'atin summa qada yadkurullah hatta tatu samsa tuma sholat rakaataini kanat lau kajri haji umrotan tamah sampai 3 kali. Baginda Rasul bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dilanjutkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir itu luas. Kita setelah subuh mengikuti kajian subuh, setelah subuh membaca Al-Quran,
setelah subuh kita wiridan, zikir, macam-macam sampai terbitnya matahari. Setelah terbit matahari kita melaksanakan sholat 2 rakaat yang dikenal dengan sholat isyraq. Ini akan diberi pahala oleh Allah seperti pahala melaksanakan ibadah haji dan umroh. Rasul bersabda, tamatin, sempurna, sempurna, sempurna. Nah, ini Bapak Ibu, mari kita amalkan sholat subuh berjamaah, terus zikir, ngaji sampai terbitnya matahari. Nah, di saat terpas terbit matahari tidak boleh sholat, haram. Kita tunggu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Nah, kenten jam tuluk, misalnya tuluk jam 5 lebih 15 ditambah 10 menit atau 15 menit, setengah 6 kita melaksanakan sholat isyraq 2 rakaat. Ini pahalanya luar biasa, seperti kita melaksanakan ibadah haji dan umroh. Niki teori nih Pak, tapi praktek ini wabot. Tapi kalau kita laksanakan dengan berjamaah, insya Allah enteng Pak. Alhamdulillah, kalau tan masjid kula Al Karomah Wiyung niku setiap ba'da subuh Pak, kebetulan di situ banyak orang pensiunan, hari subuh nganggur. Ini anggotanya ada 35 orang, wanita laki-laki, mantun subuh darusan, maca Quran di semak-semak, paling maca 1 halaman sampai terbit matahari, melaksanakan sholat berjamaah itu tiap hari. Di hari Jumat mari sholat subuh maca surat Al-Kahfi berjamaah, diwaca bareng-bareng. Setelah itu ada bacaan hadis, setelah itu melaksanakan sholat isyraq tiap hari. Alhamdulillah, itu sudah berjalan mulai tahun 2012 sampai 2002, sekarang 23, 10 tahun. Ini syaratnya berjamaah. Kados panjenengan setelah ada pengajian atau pengajian Ahad, pengajian Rabu, panjenengan ngaji jangan pulang manakala tidak ada urusan, tidak ada kepentingan yang mendesak. Panjenengan wiritan, maca Quran, maca Al-Ka, untuk waqiah, maca Al-Mulk sampai untuk didelok tuluk ditambah 10 menit kita melaksanakan sholat isyraq. Minimal dalam hidup kita pernah melaksanakan sholat isyraq. Mbuh sakwulan pisan, seminggu pisan, mari kita coba lebih-lebih lek ono pengajian panjenengan habis ngaji setengah jam ditambah wiritan, insya Allah diberi pahala yang luar biasa. Ini amalan-amalan subuh Pak. Setelah itu ada amalan kecil Pak, ini kurang abot, misalnya panjenengan tidak bisa setelah sholat subuh, mari panjenengan kalau paringi ijazah nih. Niki ada hadis baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membaca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 10 kali setelah sholat subuh. Dalam hadis Nabi, man qara'a Qul huwallahu ahad ila akhiri ba'dal fajri asyara marotan, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 10 kali setelah sholat subuh, lam yasilu ilahi dan fi dzalika yaum wa an jahada syaiton, maka kata Rasulullah, dia akan dilindungi oleh Allah dari godaan setan, dan hari itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun setan menggoda. Niki manfaate keutamaane maca Al-Ikhlas ping 10, dilindungi oleh Allah dari perbuatan dosa dan setan tidak akan menggoda. Niki barokai maca surat Qul huwallahu ahad ping 10, tidak sampai 3 menit. Bahkan dalam hadis lain, man qara'a Qul huwallahu ahad asyara maratan,
Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad, apakah di waktu mari subuh atau di waktu apa saja, maka besok di akhirat ketika di surga akan dibangunkan istana yang megah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki barokah baca surat Al-Ikhlas setelah subuh 10 kali. Dan dalam hadis lain kita membaca istiqomah setelah subuh 10 kali Bapak Ibu, seperti kita menghatamkan Al-Quran 3 kali. Satu surat Al-Ikhlas adalah sepertiga juz, 10 juz. Kula panjenengan sedaya maca ping 10, berarti sedina awak dhewe ngatamno Al-Qur'an ping 3 punjul siji. Kita baca istiqomah setelah kita melaksanakan ibadah sholat subuh. Untuk itu mari kita evaluasi diri kita masuk tahun 2023. Kita evaluasi ibadah kita selama ini. Kita setelah subuh lamcet, mari salam plecet, pelencing, lamcing, mari kita zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, membaca surat Al-Ikhlas. Sing paling terakhir Bapak Ibu, amalan setelah subuh ini luar biasa. Amalan ini diamini para malaikat, yaitu sodako subuh. Sodako subuh. Karena apa? Dalam hadis Nabi terangkan, apabila di waktu subuh ini ada 2 malaikat. 2 malaikat berdoa kepada Allah. Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah, ya Allah, berkailah ya Allah, panjenengan tambah rezeki yang barokah turkada ya Allah kepada hambamu di saat subuh. Mereka meninfakkan sebagian hartanya, bersodakoh. Malaikat yang kedua, ya Allah, binasakanlah ya Allah kepada hambamu ya Allah, manakala punya kelebihan rezeki mereka bakhil medit, gak tahu sodako nanggoni masjid, gak tahu sodako nanggoni fakir miskin. Ini doa malaikat Pak di saat subuh. Habis subuh panjenengan ada kesempatan emas, mari kita budayakan gerakan sodako subuh. Insya Allah dengan sodako subuh ditungakno malaikat, panjenengan bisa sodako subuh dijadikan wasilah perantara doa. Karena didoakan malaikat. Musewu, misalnya panjenengan ngadai penyakit, sudah ke dokter kesana sini habis puluhan juta, ratusan juta tidak sembuh-sembuh. Dengan barokah subuh panjenengan setiap berangkat nang di masjid Baitus Salam, misalnya nyemplungi duit 10.000, 20.000, ya Allah, barokah sedekah subuh ya Allah, sembuhkanlah ya Allah penyakit kami ya Allah. Ya Allah, dalam jangka panjenengan ngamalkan istiqomah 1 bulan, katakan misalnya nyemplungi 10.000, 10 kali 30 hari 150.000 hitungan rupiah. Penyakit panjenengan sing divonis dokter gak waras-waras, alhamdulillah barokai jamaah subuh disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini panjenengan aku berdoa bisa itu. Panjenengan selama ini yamun yamin aku nyambut gawe durung iso haji umroh, panjenengan nggak ada kemampuan, aku duit 5.000 mampune. Setiap hari panjenengan berangkat nang Baitus Salam mantul sholat subuh nyemplungi duit 5.000, 5.000, ya Allah, barokah sedekah subuh ya Allah, kula kepengin ziarah nanggone tanah suci ya Allah. Alhamdulillah karena keikhlasan panjenengan sedekah subuh, dongane diamini malaikat. Alhamdulillah, oleh rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka, akhirnya bisa berangkat ke tanah suci. Ini amalan-amalan dalam rangka kita menghidupkan di waktu subuh pas jam 5 pagi. Para bapak ibu jamaah, demikian tadi manfaat, keutamaan, kemuliaan manakala kita menjadi pejuang
subuh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mari memasuki tahun 2023 supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah diberi panjang umur oleh Allah, ibadahnya semakin hari semakin meningkat, amal ibadah tambah sae. Itulah orang-orang yang beruntung. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi, stagnansi, ibadah pancet ae. Subuh mari subuh ngono iki tok, mari kita tingkatkan. Terutama sing paling kita amalkan tadi tasbih malaikat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Ini panjenengan amalaken insyaallah. Panjenengan berangkati lebih awal. Biasanya males, akhirnya semangat. Paling tidak menempati sop yang pertama. Iki barokai ngamalno subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Insyaallah ada perubahan hidup panjenengan. Kita akan dikayakan oleh Allah, lebih kaya hayati, dicukupi kebutuhan dening Gusti Allah. Para bapak ibu jamaah rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menambah ilmu ingkang manfaat dumateng kula panjenengan sedaya. Terutama mari kita praktekkan, kita amalkan sesuai dengan kemampuan panjenengan. Jangan semuanya, pelan-pelan. Insya Allah kita akan bisa mengamalkan amalan di dalam sholat subuh. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita pada hari ini senantiasa diberi oleh Allah sehat wal afiat, barokah rezeki. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, putra-putri kita menjadi anak yang soleh solehah, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah sholat berjamaah, lebih-lebih sholat yang paling sulit yaitu sholat subuh. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al hayya'i minhu wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ngapunten, mohon maaf barangkali kepanjangan kami melaksanakan ini karena ini penting tentang subuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Rame Surabaya Selatan. Nggih jamaah. Rame sendiri betul. Rata-rata paling sana satu sing ngaji paling 30 lah. Di 100. Alhamdulillah. Ini mah. Nggih. Lalu milik atas upil imam tidak dimaklum telat. Jadi ngapa lo subhanallah wa ta'ala. Mas Akil nanti minta tolong ada sedikit lagi print yang ditambahin ya. Bisa. Ya? Nggih. Nanti kalau misalnya sudah dia print taruh aja di meja ya. Oh, mantap nggih. Bisa. Nambah. Nggih. Kalau dari 15 menit tapi wapot. Nggih. 25.
Udah nih, antar suan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi kegiatan pengajian rutin Rabu pagi yang pada kesempatan kali ini disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Andes Haji Solihin Usman MPDI. Beliau adalah salah satu takmir di Masjid Al-Karomah Wiyung, Surabaya, dan beliau berprofesi sebagai seorang pendidik di MI Baitur Rahman Kedurus Karangpilang, Surabaya. Sampai berjumpa di pengajian selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.